selalu mencatat dalam kesaksian itu dalam waktu itu dengan blog baik di Darwono Institute of Thinking ataupun sering-seringnya di Kompasiana Darwono guru kita, yaitu juga banyak yang download. Dan itu saya lihat semacam itu, ya kan. Tidak ada itu masalah itu kemarin saja dicocok-cocokkan, ya itu. Dan menurut saya dan pendapat saya itu bisa membahayakan Anies sendiri. Dan itu kan yang saya katakan bahwa jangan sampai sesuatu yang mungkin baik justru menghalangi yang lebih baik. Itu yang itu, dan itulah spiritual yang ini kan. Saya juga ulas ketika Anies ke Tamiang, dia sholat dan sebagainya. Itu memang sejak awal Anies itu punya nilai spiritual, ya. Anies itu jadinya begitu, dan itu yang harus dipertegas adalah nilai-nilai spiritual dan gerakan-gerakan spiritual yang ada di pada kelompok Anies. Tentu saja oleh mungkin ya yang menyebutnya anak abah, tapi kalau yang tahu yang namanya turun tangan bersama itu yang pendukung Anies selama itu, saya yakin ya, karena saya kenal orang-orangnya dan juga sering-sering bareng-bareng ya. Jadi itu orang-orang spiritual banget, bukan hanya spiritual dalam mana satu sisi spiritual, enggak, tapi mereka itu ada ulul albab ya, karena gerakan Anies kan gerakan ulul albab, yakni yadkuruna Allah qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu gerakannya Anies. Kalau bilang MPO ya harus begitu, harus ulul albab, harus ada keseimbangan antara zikir dan fikir. Yadkuruna Allah qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, ya kan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu semacam itu. Dengan seimbang itu maka tidak mengakomodir cara-cara dosa, cara-cara ini untuk gerakan Anies, dan itu harus dijaga oleh semua pendukung Anies agar Anies juga menjadi pemimpin yang bersih. Nah itu yang seringnya di pelintir itu biasa dipintir oleh lawan ini adalah Anies itu radikal, Anies itu ya seperti yang lainnya yang galak-galak. Padahal beda ya, padahal jadi tampilannya beda. Anies itu memang tegas dalam prinsip, tapi ini dengan ya beliau itu selalu berpikir tentang bagaimana menaburkan rahmatalil alamin. Itu intinya adalah menaburkan rahmatalil alamin, itu misinya ya. Sehingga kalau ada yang menyerang itu memang orang itu nggak kenal, termasuk nyerang bahwa kadang-kadang dikatakan sebagai imigran dan sebagainya, ini memang orang-orang yang tidak kenal, kan itu sangat tentu saja ahistoris karena Anies Baswedan sendirilah yang memutuskan bahwa kita adalah pribumi. itu dan kita harus memerdekakan Indonesia. Itu kan tekadnya salah satu sumpah dari pemuda Arab ya, pemuda keturunan Arab, itu semacam itu. Nah, jadi semacam itu, dan dengan itu maka gerakan-gerakan spiritual yang dilambangkan dengan dirimanya agama ketiga, secara spiritual Anies itu selalu menjalankan, tapi bagaimana dengan gerakannya? Nah ini yang jadi masalah. Ketika orang lain tidak melakukan hal-hal yang sebagaimana dilakukan, itu tidak tersibuk ya dalam gerakan tarekat. Kenapa ada zikir dan doa bersama, itu agar sibuknya sama. Nah ketika Anies sangat spiritual ya, ada keseimbangan yadkuruna Allah qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, tapi yang lain tidak melakukan itu bisa terancam jadi duri ya, karena semacam itu. Dalam hal ini tentu saja
yang guruna wa qiyama wa qudwa junubhim tentu saja sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya, bukan kemudian dibawa ini harus ini, enggak ya kan, karena dalam Islam pun la ikraha fiddin. Nah itu jelas, itu Anies sangat-sangat paham itu ya kan? Oleh karena itu saudara sekalian, yang saya catat bahwa Anies diuntungkan dengan peristiwa alam megatrust, dan bukan hanya megatrust, juga peristiwa vulkanologi ya, Semeru meletus, kemudian mungkin Merapi, itu Gunung Slamet yang itu akan bisa membelah, kalau itu memutus ya kan, kalau ledakan gunung beribu akan mematahkan, memutus. Tugel, dalam bahasa Jawa ini tugel, yang sesuai dengan prediksi dari Prabu Jayabaya ya, Prabu Jayabaya, dan sering kelihatan Jayabaya, Bapak Jawa tugel itu artinya ini panjang, jadi dua itu tugel. Kalau ini lebar, kemudian jadi sempit, itu namanya bukan tugel tapi sigar. Nah, jadi Jawa akan tugel menurut Prabu Jayabaya dengan vulkano itu sangat mungkin, karena yang diprediksi itu kan yang sekarang sudah ini kan Gunung Slamet katanya tidak sekuat itu, tapi kan ada dukungan dari Gunung Merapi yang arahnya juga ke sana. Ya tidak ke Jogja selamat. Nah itu bisa akan mematahkan itu. Jadi kalau kita melihat secara komprehensif, ada yang Gunung Slamet, Gunung Merapi, mungkin gunung-gunung lain. Nah itu garis patahannya itu Kebumen, kemudian ke di Muria sampai ke Banjarmasin, garis patahannya, dan itu patahnya di situ, tugelnya di situ. Jadi ada serangan ada getaran dari Merapi, ada getaran dari Gunung Slamet dan sebagainya, patah di situ, tugel itu kalau Jayabaya. Sedangkan yang megatrust itu kan dikatakan patahannya 500 km sepanjang pantai selatan dengan air ya kan, sehingga air yang selama ini ada, dan itu kemungkinan akan misalnya daerah tadi yang akan patahannya di daerah Kebumen sudah longsor. Nah itu mungkin titik-titik, kalau kita gambar itu ada titik-titik skema ya kan, longsor dan sebagainya, itu bisa saja. Kemudian Kebumen, kemudian ada Temanggung juga, kemudian ada Magelang, Muntilan, Solo, dan Jogja tidak terlewat. Bahkan untuk gempa-gempa yang berasal terjadi di Bantul dan di Gunung Kidul yang sampai 4,1 pun Jogja nggak terasa. Yang terasa ada di Kabupaten Timur dan sana. Jadi kemungkinan semacam itu, dan di saat semacam itu tentu saja terjadi chaos, dan tentu saja siapa yang akan tampil itu kita harus memprediksi juga, bahwa di dalam kondisi krisis itu ada tampil pemimpin, dan yang sudah memulai itu Anies Baswedan ketika bencana Sumatera, Anies Baswedan memanggil untuk semuanya untuk jaga semangat warga, jaga warga, atau semangat warga, jaga warga, itu dideklarkan itu di kapal feri ketika Anies nyebrang. Nah itu juga orang akan bisa seperti itu, sehingga memang juga betul ya, bahwa mungkin ada yang meninggalkan Anies, orang-orang yang oportunis itu akan meninggalkan Anies itu kan. Kemudian orang-orang yang ya kita bisa lihat sendiri kan, sejak Pilpres itu kan banyak meninggalkan Anies, orang-orang oportunis. Tapi Anies memegang nilai tetap ya, dan tidak mau bahkan saya sampai menyarankan Anies uslah dulu lah.
Untuk menarik diri dari itu usulah dulu ada, kontennya ada, Anies usulah dulu agar bisa yang di dalam kata-kata Denny Darko itu dia bisa bicara dengan hati nuraninya dan sebagainya, yang lain itu senyap dengan tentu saja kalau kita akan bicara dengan Allah SWT, karena pada saat itu Allah turun ke langit dunia kan, kalau kita mengalami tahajud dan sebagainya semacam itu, dan itulah saat tepat. Anies ketika ada di Tamiang itu saya terharu ketika dia dikatakan kesaksian dari yang tidur satu tenda itu justru Anies melakukan amalan-amalannya, ya kan. Itu satu hal yang kita harus pahami, ya kan, sehingga yang dikarenakan Denny Darko memang terjadi filterisasi, ya saat ini pun terjadi filterisasi tentang dukungan terhadap Anies, dan hanya orang-orang yang memegang nilai insya Allah yang ini ya yang akan bertahan. Mereka yang hanya ya kadang-kadang memanfaatkan kadang-kadang mungkin dengan ayat-ayat dan sebagainya, tapi sebetulnya ininya tidak sesuai, itu akan pergi. Makanya kan kelompok tertentu sudah tidak ya walaupun dia termasuk pendukung, tapi termasuk juga yang kelihatannya secara diam-diam mendukung yang lain, itu semacam itu kan. Nah, itu terjadi, dan oleh karena itu dari sekalian apa yang disebut sebagai nilai-nilai spiritual yang kemudian akan menjadikan Anies masih ada. Ya, kalau dalam bahasa Denny Darko itu Anies belum selesai. Masih sejarah akan mencatatkan namanya, kata Denny Darko itu semacam itu. Tapi kalau saya mengatakan Anies memang menyala, dan kesempatan ini ada kesempatan lahirnya pemimpin di saat krisis, karena di saat krisis kemarin saja yang Sumatera itu pemimpin yang gersep ya cuman Anies, nyata-nyata netes, ya kan. Nah besok yang terjadi megatrust itu dari Sumatera habis, kemudian Jawa, kalau dikatakan oleh BMKG kan yang riskan di Jawa sampai Cilacap. Nah padahal di Purworejo itu 9,1, Jogja 8,8, cuman Jogja sangat-sangat diprediksi aman karena air ada tanggulnya, ya kan, yakni pantai yang curam dan juga pegunungan selatan yang saya sebut sebagai Southern Mountain. Nah ini yang satu hal yang luar biasa ini ya. Jadi betul ya bahwa terjadi terjadi filterisasi mereka yang hanya mendompleng-dompleng ketenaran Anies, dan itu siap-siaplah untuk biasanya kan mereka tetap oportunis mencari enakan yang enaknya, dan itu mudah-mudahan itu terjadi sehingga mereka yang memegang nilai untuk bagaimana Anies menjadi pemimpin Indonesia yang profetik, yang holistik, itu sangat-sangat penting. Mengingat juga ya kan apa yang disebutkan, jadi dari visi Sayyidina Ali di sini pemimpinnya nanti di zaman akhir itu harus membawa ke arah rahmatan lil alamin lah, kabarnya begitu. Jadi saja segala tambahan kita, mohon maaf kemarin terhenti, saat ini juga tidak streaming saya karena belum buka ya. Jadi di sini ada yang biasa beli yang dekat, saya cari yang dekat ya, karena kadang-kadang aja kalau saya lagi jalan ada terutama gadis cantik itu, seret, Pak, ayo saya antar. Saya antar ya, itu ini kok cantik, bagus ya kan, ini terus cuman karena ini saya katakan, Bun Sebu, saya sedang melatih suku, sedang melatih kaki, padahal gak enak aja. Jadi semacam itu ya. Jadi saya carinya yang dekat, tetap ya. Saya juga untuk bikin konten juga kita jalan yang dekat, karena memang harus
Ya, kita juga nggak enak ya kalau ganggu orang. Ya udah, dari itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kalau ada pendukung Anies, ikutilah eh, siapa namanya, ininya Anies ya, cara-caranya Anies, karakternya Anies. Jangan sampai keliru, nanti malah orang anggapnya oh Anies ngajaran gitu, itu kan sangat nggak pas. Jadi itu saja, tetap optimis, dan jangan hanya dengan kering ya. Jadi gerakan kering itu nggak ini ya. Dan yang selaras dengan Anies ya zikirnya tadi ya, Al-Malik dan Ar-Rahman. Kemudian gerakannya spiritual karena ada itu saja yang tentu saja harus menjadi komando amar ma'ruf nahi munkar karena perlawanan Pangeran Diponegoro. Itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.